Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gafrila Saman Ahmad dengan NIM 2112012030075 dari Teknik Komputer Universitas Diponegoro. Pada video ini saya akan mempresentasikan sepemenuhan tugas mata kuliah eh, TMA, Teknik Mikroprosesor dan Antarmuka, dan yaitu mengulasan mengenai sistem aplikasi berbasis SOC SP32 yang saya cari referensinya dari Instructables. Dan topik yang dibahas merupakan Portable Environmental Monitoring Device atau perangkat memantau lingkungan portable. Jadi di sini saya akan menjelaskan deskripsi alatnya. Alat ini adalah perangkat memantau lingkungan Portable Environment Monitoring Device DPMA version 1 yang dirancang untuk aktivitas luar ruangan. Alat ini berfungsi memantau intensitas sinar ultraviolet untuk kesehatan kulit serta mengukur suhu, kelembapan, dan tekanan atmosfer dari lingkungan sekitar. Karena dirancang untuk area yang mungkin tidak memiliki jaringan seluler, alat ini dilengkapi dengan modul GPS untuk menampilkan tanggal, waktu, latitude, longitude, dan ketinggian secara independen. Sistem ini berbasis ISP32 dan menampilkan data melalui layar OLED dengan navigasi tombol visi. Komponen yang digunakan ada ESP32S DevKit sebagai unit pemrosesan utama dengan konektivitas Wi-Fi atau Bluetooth, dengan generic UV sensor untuk yang merupakan ketentuan syarat sensor analog atau input analog untuk mendeteksi intensitas sinar UV. Lalu ada BME280 atau I2C untuk sebagai sensor barometer digital. Lalu ada OLED display 1,3 inch I2C dengan resolusi 128 kali 64 pixel untuk antar muka visualnya. Lalu ada GPS Neon 6 MV2 UART untuk penentuan lokasi global dan sinkronisasi waktu. Lalu ada dua push button digital input untuk navigasi menu dan seleksi. Dan baterai untuk catu daya dan manajemen daya portable. Gambar dari produknya mungkin seperti ini. Nah, di sini saya akan memberikan mengenai diagram blok dan skematiknya. Inputnya ada sensor BM280, ada UV sensor, button, dan modul GPS ini masuk ke dalam processing ESP32 dan outputnya akan ditampilkan oleh I2C yang merupakan OLED display tadi. Nah, untuk step pertama yaitu ada circuit assembly. Untuk penggabungan sirkuitnya ini, dia menggunakan Proteus untuk tampilannya. Jadi tampilannya seperti ini untuk penyatuan dari berbagai barangnya. Ada komponen UV sensor menggunakan GPIO pin ESP32-nya yang kedua. Lalu ada BML280 dia menggunakan pin 21 dan 22. Ada OLED display yang menggunakan pin 21 dan 22. Ada GPS Neon 6M yang menggunakan 17 dan 16 untuk transfer dan receiver. Lalu lalu ada push button yang menggunakan pin 18 dan pin 19. Dan ada baterai menggunakan pin GPIO 34. Untuk selanjutnya ada writing-nya. Di sini dijelaskan di referensi bahwa dia menggunakan Arduino IDE untuk mengirimkan kode program ke dalam ESP32-nya. Lalu ada GPS Loop dan Menu Function ini merupakan library tersendiri yang dibuat untuk navigasi buttonnya. Apakah button tersebut di push button 1 dan push button 2 ini diklik akan menghasilkan apa-apa. Itu ada pada flowchart algoritma dan kode mnemoniknya. Untuk flowchartnya, jadi ketika dihidupkan mulai power on, maka sistem akan diinisialisasi, serial UART GPS-nya, I2C bus OLED-nya, BM280, GPIO tombol, dan analognya itu diinisialisasi di awal. Lalu mengecek koneksi sensor apakah dia berhasil atau gagal. Jika gagal, akan tampilkan pesan error di OLED. Dan ini berdasarkan di bagian sini. Lalu ada jika sukses, maka dia akan baca data GPS dan background proses. Lalu akan baca input tombol atau navigasi atau seleksi dengan cek status menu. Dengan defaultnya dia akan berada di home dengan fungsi Met UV membaca ADC GPIO 2, konversi tegangan ke indeks UV, lalu tampilkan ikon matahari dan nilai ini. Tampilannya seperti ini pada OLED display-nya. Lalu ketika dia klik menu 1 akan membaca Met TPU, fungsi GPS dan membaca fungsi GPS pada menu 2, lalu pada menu 3 untuk fungsi date time-nya dia maksudnya sedang di mana dan kapan. Lalu selanjutnya ini MATPU function yang saya katakan sebelumnya, lalu ini data function-nya untuk melihat data angkanya. Lalu ini GPS function untuk melihat latitude, longitude, dan altitude, ketinggiannya berapa. Dan disatukan dengan bentuk seperti ini menggunakan 3D untuk direferensinya. Nah, untuk kode mnemoniknya dia melakukan include library SPI, where ada fruit JFS,
lalu mendefine pin-nya dengan init object, function setup-nya seperti start serial itu sih, lalu start, lalu ngeloop dengan menjalankan GPS di background, lalu mengecek apakah button itu diklik atau tidak, dengan switch aktif menu ketika yang pertama default itu ada UV mode, dengan ngerit ADC UV pin, ngerit ENV mode, ngerit GPS mode, dan untuk cache-nya ketika time mode, itu kan tergantung dari button-button yang diklik. Lalu untuk operasi fungsional sistem dari ini, saya akan jelaskan lagi lebih jelasnya. Sistem ini bekerja dengan siklus pembacaan multitasking sederhana pada menu utama fungsi Mat UV. ESP32 membaca tegangan analog 0 sampai 1 volt dari sensor UV di GPIO 2 dengan tegangan ini dikonversi menjadi indeks UV 0 sampai 11. Berdasarkan tabel referensi tegangan, misalnya kurang dari 226 mV tuh sama dengan indeks 0. Di sini kan sudah dijelaskan juga. Nah, ketika value-nya di antara 227 dengan 317, maka dia indeks UV-nya itu 1. Nah, ini diatur di sini. Dengan hasil ditampilkan di alat berupa angka dan ikon mataharinya. Untuk pemantauan cuaca, fungsi MATPU, microcontroller berkomunikasi via protokol I2C dengan sensor BM280 untuk mendapatkan data presisi suhu, kelembapan, dan tekanan atmosfer yang ada di sekitar dari alat tersebut. Lalu, dan secara asinkron, modul GPS mengirimkan data NMEA via protokol UART serial ke ESP32. Data ini diolah oleh fungsi GPS dan datetime untuk menampilkan koordinat lokasi, latitude, longitude, dan altitude, ketinggian, serta waktu satelit yang akurat tanpa perlu adanya koneksi internet. Lalu pengguna berpindah antara mode tampilan menggunakan dua tombol digital. Nanti bentuk dari device-nya akan seperti ini. Dengan 3D dan di assembling akan berbentuk seperti ini. Dan kesimpulannya, prototipe ini sudah berhasil mengintegrasikan berbagai antarmuka microcontroller, ada ADC, I2C, UART ke dalam satu sistem ESP32 yang fungsional untuk kebutuhan monitoring lingkungan. Dan referensi proyek ini diadaptasi dari halaman instructable milik Armando Leonardo S mengenai Portable Environmental Monitoring Device One version atau version 1. Dengan referensi aplikasi sistemnya seperti itu. Dari apa yang sudah saya jelaskan, mungkin jika ada salah kata, mohon maaf. Dan terima kasih sudah memberikan perhatian pada pemaparan video ini, pemaparan mengenai ringkasan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.